melayangkan surat teguran, kalaupun dia nggak datang ke sana, ada surat peringatan ke-1, peringatan ke-2. Setelah itu kalau itu masih dianu lagi, dikenakan tutup sementara, Bang. Wong ini pabrik karak lebih dari 10 orang kita harus lapor. Betul. 5 orang ya. Undang-undangnya kan 5. Iya. Jadi kan memperkerjakan 5 dan lebih itu wajib. Bukan orang gawe karak, pembantu rumah tangga 5 lebih itu harus lapor kok itu. Undang-undangnya seperti itu, makanya. Padahal itu berapa orang, Pak? Itu di sana ada 1.600-an orang. Berarti harus lapor ya, Pak? Wajib. Oh, wajib. Yang dilakukan selama ini tidak lapor. Tidak ada laporan sama sekali. Katanya cuma melaporkan. Yang jadi masalah itu, Pak, sekarang begini. Warga kita, karyawan kita, itu butuh kerjaan. Sehingga tidak penting apakah dia itu dapat BPJS atau hak apa-apa. Nah, yang kemudian terjadi masalah ketika ada seperti ini baru mereka berteriak. Sejak awal tidak pernah mengkomunikasi ini dengan perusahaan karena takut tidak dapat kerjaan. Menurut Bapak gimana? Permasalahannya bukan di situ, Mas. Oh. Permasalahannya ada hak dan kewajiban. Kewajibannya pekerja itu mendapatkan gaji, juga santunan dan jaminan kesehatan. Itu sudah undang-undangnya seperti itu. Wajibnya dia bekerja, haknya mendapatkan hak itu semua. Lah, itu tadi ke upah, gaji lembur, santunan kesehatan, jaminan kesehatan atau askes atau apapun itu wajib loh, Mas. Iya, betul. Dan dia kalau sudah berkeluarga pun seharusnya pihak perusahaan itu memberi santunan. Besaran itu ada beras loh dulu, Mas. Secara statistik data rata-rata perusahaan besar sebesar apapun dia tidak menjalankan undang-undang itu secara normatif sesuai dengan aturannya. Itu bisa diberedar. Nah, bagaimana cara kita mendampingi karyawan, cara kita mengadvokasi karyawan jika muncul hal yang tidak diinginkan itu gitu. Nah, kita kan langkah-langkahnya kan begini, Mas. Nantinya itu bahwa kita itu menyampaikan ke sana ada hak-hak yang perlu kita sampaikan. Ini haknya karyawan. Tetapi pernyataan dinas ya sebegitu aja. Makanya dinas itu saya nggak play. Dinas mengundang. Itu masa bodoh. Saya tuh sampai ngomong, dinas itu tidak tahu atau masa bodoh atau sudah dibungkem. Yang perlu dipersiapkan ketika kita datang ke dinas nanti adalah mencatat bahwa ketika kita diundang ke dinas itu merupakan agenda yang tidak terpisahkan dari penanganan perkara yang dilakukan oleh LBH. Karena itu ketika kita ajukan ke peradilan hubungan, ya, peradilan legal. nah itu nanti kita pasti itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kita sudah dilakukan mediasi. Dan itu nanti begini, perusahaannya di sana berapa karyawannya? Ribuan semua dilaporkan ke tidak. Yang di PHK ini cuma sekitar 300 berapa kita yang mewakili. Kita bergeser kerjanya di sana ada ribuan. Nah, ada ribuan itu dilaporkan ke sana semua apa tidak? Kalau kemarin menurut pembicaraan kemarin loh, itu di Snaker tidak tahu, berarti tidak dilaporkan. Kalau di Snaker tidak tahu itu mohon maaf itu tidak ada yang beredar itu mestinya di Snaker itu ngecek ada perusahaan di situ kok. Betul, makanya saya sampai ngomong tuh Bang. Fungsi di Snaker di sini itu ngapain? Jaminan kesehatan harus ada. Iya. Tunjangan harus ada. Ini harusnya seperti ini. Dia tidak mendapatkan jam sosmed maupun askes, tunjangan yang macam-macam. Lembur tidak terbayarkan. Jadi tutup dari perusahaan. Iya, karena jam kerja yang namanya manusia itu ada batasan. Ya. Itu maksimum 8 jam. Betul. Setelah itu wajib perusahaan nanti seandainya lembur itu melebihi dari 2 jam, wajib memberikan insentif. Betul. Memberikan seandainya sampai malam memberikan makan susu. Karena memang untuk suplai susu itu diperlukan untuk apa, Bang? Biar kita bugar lagi. Karena jam tubuh kita cuma 8 jam, Pak. Ya, lalu ada nggak itu fotokopi perjanjian kontraknya antara karyawan? Kan saya bisa baca sebentar. Tapi tidak diperbolehkan. Jadi karyawan tanda tangan, yang nyimpan dari perusahaan, karyawan tidak dikasih. Komisinya satu-satu dong. Makanya saya sampaikan, kemarin juga saya sampaikan di dinas. Iya.
ini ada perjanjian kontrak kerja dan karyawan yang bersangkutan tidak diberikan haknya untuk mendapatkan surat lampiran yang dia memang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Itu harus ada, Bang. Perwakilan dari Desaker siapa kemarin? Aswan, Pak Aswan. Pak Aswan itu bahasanya cuma itu perusahaan, itu hak perusahaan. Itu seolah-olah nutupi terus gitu. Kalau hak perusahaan benar, tetapi perusahaan itu harus melaporkan ke Disnaker. Kalau perusahaan tidak melaporkan ke Disnaker, Disnaker berhak untuk menegur atau menutup perusahaan itu. Ya itu untuk jumlah karyawan. Tapi kalau untuk hak-haknya, ini wajib, Bang. Iya betul. Ini tidak boleh ditawar. Iya. Jangan saya bilang tadi Bang. Jangankan perusahaan, pembantu rumah tangga lebih dari 5 itu harus ada jaminan kesehatannya. Berarti kita itu mediasi yang undang dinas. Ini kita kemarin setelah dengan Pak Aswan, kita melaporkan ke kepala dinas Disnaker. Ya. Akhirnya Pak Slamet, Pak Widodo itu mengundang kita besok Rabu ini, ya. Terus karena perusahaan misalnya Rabu, perusahaan ini katanya ini juga karena Rabu ada sana ada agenda yang penting, minta diundur untuk hari Jumat. Sekarang begini Bang, kita berbicara. Yakin nggak bisa ada penyelesaian nanti? Kalau saya yakin bisa, karena itu nanti kalau kita naik ke atas pun perusahaan itu menyalahi aturan jelas kok. Sekarang ketika perusahaan itu berada di posisi karyawan, satu, kedua, ketika keadaan sedang seperti ini, terus memutus hubungan, oke, masa kontraknya habis, terus mengangkat lagi, apa tidak ada rasa kemanusiaannya? Nah ini nanti beban kita bicara di sana. Dia merekrut karyawan lagi malah. Iya. Karena kalau menurut saya itu bukan masalah etika lagi kok, Bang. Itu pelanggaran murni kok. Betul. Makanya sebelum kita menuju ke pelanggaran murni, etika itu hati itu dibuka dulu. Ketika perusahaan itu di posisi karyawan yang kita belain Bang, sakit lah Bang. Dia nggak mikir itu Ya. Bang. Perusahaan ini aja diajak komunikasi aja sulit kok Bang. Nggak mau kok. Secara informal sudah ada komunikasi ke sana Pak? Sudah. Secara informal? Kita nembusi ke sana, kita pengen komunikasi dengan perusahaan, memberikan surat. Ya. Nggak mau perusahaan, ada balas. Oh nggak mau datang waktu di somasi itu? Iya, Nggak mau datang? nggak mau. Oke. Makanya terus kita ke Disnaker. Berarti kita lanjut terus ya Pak ya? Lanjut. Ada upaya untuk demo Pak nanti? Oh ada, itu nanti ada. Kalau Kita sudah gerakan demo. nanti sampai ke demo, ya karena ini kita juga menjaga kondisi saat ini seperti ini, biar kondusif semuanya Mas. Baru kondisinya kan baru ini corona seperti ini, kita juga menjaga biar kondusif semuanya. Jadi kemarin itu mau ada demo pun kita yang tidak memperbolehkan. Demonya itu mau kemana? Mau ke Disnaker, karena menuntut Disnaker kok seolah-olah tidak mau tahu gitu loh. Oke, terima kasih Lawyer Dijenal melaporkan.